Bu Dewi mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, materi pada pagi hari ini itu adalah materi yang ketiga. Kita akan belajar tentang kepribadian asabikunal awalun. Pelajaran tarikh kelas 8 semester ganjil. Kepribadian asabikunal awalun, ya. Kalau kemarin kita sudah membaca di materi sebelumnya tentang asabikunal awalun. Nah, sekarang kita akan melihat apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apa yang akan kita ketahui dari kita mempelajari kepribadian asabikunal awalun. Yang pertama itu adalah mengetahui sejarah perilaku terpuji para sahabat. Jadi ada 10 sahabat Rasulullah yang nanti dijamin oleh Allah untuk masuk surga tanpa hisab. Nah, kemudian yang kedua, tujuan dari pembelajaran ini nanti diharapkan anak-anak bisa mencontoh kepribadian para sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi contohnya apa saja sih kepribadian para sahabat yang harus kita contoh dan bisa kita lakukan bersama-sama ya. Yang pertama itu ya, jadi di antara para sahabat Rasul, nah ini yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid ya, Khadijah binti Khuwailid. Kemudian yang kedua Zaid bin Harisah. Kemudian yang ketiga Bilal bin Rabah ya. Kemudian Hamzah bin Abdul Muthalib dan yang terakhir Abdurrahman bin Auf. Ini ya. Jadi kepribadian apa yang mereka miliki sehingga kita bisa mencontoh kepribadian yang dimiliki oleh 5 sahabat Rasul ini. Nah, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid. Siapa itu Khadijah? Nah, itu ya. Khadijah itu adalah istri Rasulullah yang memiliki jiwa juang yang tinggi. Kalau mungkin anak-anak selama ini mengenal istri Rasulullah itu adalah Aisyah ya. Aisyah itu kan di lagu yang lagi tren kemarin itu kan ada ya. Aisyah itu adalah istri Rasulullah. Tapi kita juga mengenal bahwa Khadijah itu adalah juga istri Rasulullah ya. Dan dia memiliki daya juang yang tinggi. Daya juang yang tinggi ini kalau bisa kita laksanakan kita sebagai siswa itu, maka jiwa juang yang bagaimana yang harus kita lakukan yang bisa kita contoh dari Khadijah. Nah, jiwa juang yang bisa kita contoh dari Khadijah itu adalah jiwa juang ketika sebagai seorang pelajar dia memiliki perjuangan untuk bagaimana bisa belajar dengan baik. Ya, memperhatikan pelajaran dengan baik, senantiasa mengerjakan tugas-tugas dari Bapak Ibu guru secara tepat waktu. Nah, ini ya, ini jiwa juang ya. Jadi dia berusaha, kalau tidak bisa, bagaimana caranya? Mungkin bisa bertanya kepada temannya, mungkin bisa bertanya kepada Bapak Ibu guru, mungkin bisa membuka buku pelajaran, membuka LKS ya, atau membuka Google browsing di situ ya, di internet. Ketika ada pertanyaan materi apa yang belum saya pahami. Nah, ini kepribadian yang kedua yang dimiliki oleh Khadijah adalah mengorbankan seluruh hartanya untuk perjuangan Nabi Muhammad. Ya. Jadi ketika Khadijah itu memiliki kekayaan, memiliki harta, itu ternyata hartanya itu digunakan untuk berjuang yang dipergunakan oleh Rasulullah untuk membiayai dakwahnya Rasulullah, untuk membiayai perjuangan Rasulullah ya. Nah, sama kalau sebagai siswa apa yang bisa saya lakukan, Bu? Padahal saya belum punya harta, saya tidak punya harta karena saya masih sekolah, harta saja masih minta kepada orang tua. Nah, sebagai seorang siswa itu bagaimana kita bisa mengorbankan harta kita? Maka di sekolah itu anak-anak diajak untuk melaksanakan sholat sunnah duha. Kok bisa gitu ya? Karena ketika kita melaksanakan sholat sunnah duha, sama saja kita juga sedang melakukan sedekah ya. Nah, maka ketika kita sebagai seorang siswa itu belum bisa mengorbankan harta kita, maka yang bisa kita lakukan yang pertama bisa melaksanakan sholat sunnah duha
Kemudian yang kedua, ketika diberikan uang saku ya, diberikan uang saku, misalnya diberikan uang saku oleh orang tua, kan satu hari misalnya diberikan uang saku 10.000. Nah, bagaimana agar kita bisa menginfakkan harta kita? Nah, dari uang saku misalnya 10.000 diambil 500 gitu ya, 500 setiap hari ditabung. Nanti kalau sudah terkumpul itu kemudian dimasukkan di kota infak. Bisa di kota infak di sekolahan juga bisa, atau mungkin dimasukkan ke lazismu itu juga bisa. Nah, itu ya, mengorbankan seluruh harta untuk perjuangan Nabi Muhammad. Jadi Khadijah itu dia memberikan hartanya. Jadi apa yang bisa saya berikan untuk perjuangan Islam, menegakkan agama Islam. Kemudian yang ketiga, nah beliau itu menjadi penenang Rasulullah ketika beliau diangkat menjadi Rasul. Ya, kalau anak-anak baca di berbagai literatur itu ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul itu kan dalam keadaan resah, gundah gulana karena beliau merasa mendapatkan amanah yang cukup berat. Ya, jadi beliau merasa cemas, beliau merasa takut. Kira-kira bisa nggak mengemban amanah yang cukup berat ini? Jadi beliau itu menjadi seorang penenang. Sama dengan anak-anak, ketika bergaul dengan teman-teman yang lain, bagaimana agar bisa menjadi seorang penenang? Bukan menjadi provokator yang negatif gitu ya. Misalnya kalau kita sudah masuk sekolah ketemu dengan temannya di jalan, lah ngopo mlebu sekolah rasa mlebu ayo bolos wae. Paling bapak ibumu yo ora ngerti. Nah, ngerti ini kan sekolah. Nah, ini bukan menjadi seorang penenang. Ya, menjadi provokator gitu kan, menjadi provokator yang negatif ya. Kemudian yang berikutnya, dengan penuh semangat menerima kenabian Rasulullah atau kenabian Nabi Muhammad ya. Jadi dengan penuh semangat menerima kenabian Nabi Muhammad dan menyatakan keimanan. Khadijah termasuk salah satu orang yang pertama kali masuk Islam, pertama kali mengakui bahwa Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, Rasul Allah. Nah, walaupun kalian masih sebagai seorang pelajar, banyak hal yang bisa kalian lakukan ya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, kemudian yang berikutnya, sahabat yang kedua itu adalah Zaid bin Haritsah. Jadi beliau adalah seorang sahabat yang pertama kali masuk Islam. Pertama kali mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah. Karena banyak orang-orang di sekitar Rasulullah waktu itu ya yang meragukan kerasulan Nabi Muhammad. Kemudian yang berikutnya, Zaid bin Haritsah itu memiliki kepribadian beliau setia mendampingi Rasulullah hingga diangkat menjadi panglima perang pada perang Mu'tah. Nah, sampai kemudian di perang Mu'tah itu ternyata Zaid bin Haritsah beliau syahid ya. Nah, kemudian keistimewaan Zaid bin Haritsah yang berikutnya adalah beliau satu-satunya sahabat yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran secara eksplisit. Nah, kemudian kita lanjutkan, yang berikutnya adalah Bilal bin Rabah. Bilal itu adalah seorang budak berkulit hitam dari Habsyah atau sekarang terkenal dengan Ethiopia. Ya, jadi Bilal ini masuk Islam ketika masih diperbudak, menjadi seorang budak. Nah, pada saat Bilal ini menjadi seorang budak, kemudian majikannya tahu bahwa Bilal itu masuk Islam ya, Bilal masuk Islam. Nah, kemudian disiksa oleh majikannya. Ya, disiksa oleh majikannya, berharap bahwa ketika nanti Bilal itu disiksa, itu kemudian dia murtad atau keluar dari Islam. Tapi ternyata Bilal enggak ya. Bilal tetap kekeh bahwa dia mau mengikuti Rasulullah, bahwa Tuhan dia itu hanya Allah saja. Nah, di sini di dalam sebuah hadis diceritakan bahwa Rasulullah itu pernah mendengar suara terompah Bilal di surga. Ya. Karena Bilal itu adalah muadzinnya pertama kali, Rasulullah yang muadzin atau tukang adzannya Rasulullah yang pertama. Ya. Ini ya, jadi ini Bilal. Karena suaranya sangat merdu dan lantang, dan ia terkenal sebagai muadzin pertama di dalam Islam. Nah, ini Bilal bin Rabah. Kemudian yang berikutnya itu adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, adalah sahabat kemudian paman sekaligus saudara sepersusuan Nabi Muhammad. Nah, pada masa itu Hamzah itu terkenal dengan julukan Singa Allah. Ya, karena beliau sebagai seorang pahlawan yang senantiasa membela Islam ketika Rasulullah itu diserang oleh kaum kafir Quraisy. Nah, Hamzah ini memeluk Islam pada tahun ke-6 kenabian.
Jadi sebelum Rasulullah hijrah, sebelum Rasulullah pindah dari Mekah ke Madinah, nah itu ya, ini Hamzah sudah memeluk agama Islam. Nah kemudian Hamzah ini hijrah bersama Rasulullah dan ikut di dalam perang Badar. Nah kemudian Rasulullah memberikan julukan kepada dengan julukan Asadullah atau singa Allah. Nah, kemudian Rasulullah menamainya sebagai Sayyidus Syuhada. Nah, kemudian berikutnya itu adalah Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat dekat Rasulullah. Ia tergolong ke dalam kaum muhajirin yang setia melaksanakan hijrah bersama Rasulullah. Nah, ini Abdurrahman bin Auf disebutkan masuk Islam berkat ajakan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abdurrahman bin Auf ini adalah sosok yang sangat ulet dan tekun bekerja. Nah, kalau anak-anak sebagai seorang siswa itu tentunya juga harus menjadi sosok yang rajin dan tekun dalam belajar. Ya. Nah, ini adalah Abdurrahman bin Auf. Ya, ini adalah sosok yang sangat ulet dan tekun bekerja. Nah, ketika sampai di Madinah, Abdurrahman bin Auf ditawari oleh kaum Ansor, ditawari untuk diberikan diberikan harta. Tapi Abdurrahman bin Auf tidak mau ya. Abdurrahman bin Auf tidak mau menerima harta dari kaum Ansor. Kemudian Abdurrahman bin Auf itu minta ditunjukkan pasar agar dia bisa menjadi seorang pedagang dan memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah Abdurrahman bin Auf ini karena ulet dan giat maka ia menjadi sosok yang kaya raya. Namun kekayaan itu tidak membuat ia buta hati dan kehilangan keimanannya. Sebab kekayaan tersebut justru banyak dibelanjakan di jalan Allah. Satu pesan Bu Dewi kepada anak-anak saat ini ataupun kelak ketika Allah itu memberikan amanah harta yang banyak kepada anak-anak, tolong jangan gelap mata, jangan buta hati. Ya, harta yang dimiliki itu adalah amanah atau titipan dari Allah untuk kalian kelola selama hidup di dunia. Maka harta itu jangan hanya dimiliki sendiri ya, berbagilah kepada orang lain. Karena di dalam harta kita itu ada sebagian adalah hak orang lain. Ya, seperti itu. Maka kalau di dalam Islam kan kita ada kewajiban untuk membayar zakat setahun sekali ya. Cuma setahun sekali itu kita bayar zakat. Zakat fitrah ataupun zakat mal. Zakat mal itu harta kekayaan yang kita miliki. Nah, anak-anak kalau mau menginfakkan harta Bu, saya kan uang masih minta pada orang tua. Kalau misalnya saya mau menginfakkan terus misalnya saya bisa infaknya 1.000 itu mau buat apa, kan nggak bisa buat apa-apa. Nah, tapi kalau 1.000 itu nanti kalian masukkan di kotak infak, misalnya di masjid atau mungkin di lazismu. Itu ya, di lazismu nanti kan dari kamu hanya 1.000, tapi ternyata banyak orang juga yang berinfak di masjid atau di lazismu. Jadi dari uang 1.000 yang kalian miliki nanti dikumpulkan kan bisa jadi banyak. Nah, yang banyak itu nanti digunakan untuk membantu orang lain. Nah, maka kita harus mencontoh ini ya. Kita sebagai seorang muslim itu harus menjadi muslim yang kaya. Ya, muslim yang kaya yang seperti Abdurrahman bin Auf. Ya, semoga Allah mengabulkan keinginan kita ya untuk menjadi orang kaya seperti Abdurrahman bin Auf sehingga bisa membantu saudara-saudara kita yang lainnya. Kalau kita belum bisa membantu dari sisi harta, kita belum bisa membantu, minimal kita doakan saudara kita ya. Oke, ini anak-anak sekalian materi Bu Dewi untuk pagi hari ini tentang kepribadian as-sabiqunal awwalun. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita untuk pelajaran tarikh pada pagi hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di pelajaran yang lainnya ya besok pagi melalui Zoom meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.